Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna Zunita Agustin dengan NIM 028 dari kelas PIAUD 6B. Nah, kali ini saya akan membawakan materi parenting dengan judul Orang Tua Adalah Teladan Anak. Nah, ada beberapa cara agar kita itu menjadi orang tua sebagai teladan anak. Mari kita dengarkan bersama-sama. Nah, yang pertama yakni pengaruh orang tua pada tumbuh kembang anak. Pengaruh yang pertama yakni orang tua adalah pendidik yang pertama dan utama bagi anak. Kenapa disebut dengan pendidik yang pertama? Itu karena orang tualah yang pertama kali melakukan kegiatan pendidikan untuk memberikan pengaruh positif maupun negatif. Bahkan itu orang tua sudah melakukan semenjak dalam kandungan. Sebagai pendidik yang utama, itu karena anak menjalin hubungan sangat kuat dalam waktu yang panjang dan dalam ikatan hubungan emosional yang kuat. Nah, pengaruh yang kedua yakni pengaruh pertumbuhan anak. Sebuah penelitian menyimpulkan bahwa orang tua memberi pengaruh sebesar 70% terhadap pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Nah, sisanya 30% itu dipengaruhi oleh lingkungan, yakni sekolah dan masyarakat. Oleh sebab itu, anak lebih banyak menghabiskan waktunya bersama keluarga, utamanya dengan orang tua. Nah, bahkan secara umum, orang tualah yang tulus ikhlas dalam melayani anak kandungnya. Dan selanjutnya yakni kiat menjadi orang tua bijaksana. Ada beberapa kiat menjadi orang tua bijaksana. Untuk yang pertama, yakni perhatikan dengan seksama saat anak bicara. Nah, ketika anak bicara itu, pandangan mata orang tua arahkan ke mata anak. Usahakan posisi sejajar dengan posisi anak. Jika anak berdiri, ibu dan bapak sebaiknya itu jongkok. Dan kedua tangan boleh sambil memegang bahu anak dengan hangat dan akrab. Jangan pikirkan jawaban atau tanggapan atas perkataan anak ketika anak bicara, karena itu bisa menyebabkan ibu dan bapak menjadi kurang fokus. Dan kiat selanjutnya yakni dengar kata-kata anak. Seringkali anak mengeluarkan pendapat dalam berbagai hal, misalnya tentang pakaiannya sendiri, cat rumah, cat kamar, masakan, dan lain sebagainya. Hargai pendapatnya. Orang tualah yang sebaiknya mengalah untuk pilihan-pilihan yang tidak prinsip atau mengganggu orang lain. Contohnya, jika anak-anak menghendaki cat rumah oranye atau biru tua, sedangkan orang tua lebih menyukai hijau muda. Nah, itu sebaiknya pilihan anak yang dipakai, sedangkan orang tua mengalah. Nah, untuk selanjutnya, yakni minta pendapat mereka. Maksudnya, pada saat akan memutuskan sesuatu, ajak anak bermusyawarah dan minta pendapatnya. Misalkan, tentang masakan hari ini, terus rumah yang dicat, ataupun warnanya, itu minta pendapat anak. Karena pendapat anak itu sebisa mungkin diambil sebagai keputusan. Karena hal tersebut akan membuat mereka bangga, dan jika sering diperlukan demikian, maka akan berdampak positif bagi perkembangan rasa percaya dirinya. Nah, kiat selanjutnya itu biasakan menggunakan kata tolong, permisi, atau terima kasih. Terus, jangan permalukan anak. Nah, jika anak itu masih sering ngompol ataupun makan sering berceceran, itu jangan diceritakan pada orang lain, karena itu dapat
rasa percaya diri anak itu berkurang. Terus gunakan kata-kata positif. Nah, seperti kamu hebat, kamu anak pintar, kami menyayangimu, kami bangga padamu, dan lain sebagainya. Dan itu jangan katakan kalimat yang sebaliknya. Kata-kata negatif itu akan memperburuk perkembangan anak. Seperti kalimat, kamu anak nakal, kamu anak yang bodoh, dan lain sebagainya. Itu jangan dikatakan pada anak. Dan selanjutnya, berkata-kata yang lembut. Berkata-kata lembut itu contohnya, jangan banyak mengarahkan anak didik dengan celaan setiap hari, karena sesungguhnya yang bersangkutan akan menjadi biasa dengan celaan. Akhirnya, ia akan bertumbuh berani melakukan keburukan dan nasihat pun tidak dapat mempengaruhi hatinya lagi. Dan cara selanjutnya yakni faktor waktu. Nah, untuk kunci sukses berikutnya adalah perihal pengelolaan waktu ya. Kesalahan orang tua itu biasanya tidak cukup punya waktu untuk anaknya, seperti tenggelam dalam pekerjaan ataupun urusan yang kunjung selesai. Untuk kesalahan lainnya itu kadang-kadang orang tua salah dalam penempatan waktu. Kapan bermain dengan anak, kapan menasihati anak, kapan berlaku tegas, dan lain sebagainya. Nah, diusahakan orang tua itu dapat mengelola waktu dengan anaknya. Selanjutnya, yakni membangun disiplin. Membangun disiplin pada anak tidak sama dengan menegakkan disiplin pada orang dewasa. Membangun disiplin pada anak itu harus sedikit demi sedikit dan dimulai dari yang kecil. Nah, tahapan yang pertama untuk usia baru lahir hingga 1 tahun. Nah, dimulai dari pola tidur dan pola menyusui. Upayakan anak lebih banyak tidur pada malam hari, sedangkan siangnya itu lebih banyak bermain. Semisal banyak diajak berbicara atau disentuh-sentuh, dikudang-kudang, dan lain sebagainya. Untuk pola menyusui, upayakan setiap jam sekali anak yang sedang tidur pada siang hari bisa dibangunkan jika tiba jadwalnya menyusu. Dan untuk tahap usia 1-2 tahun, itu pelatihan buang air kecil. Misalnya, mengajak anak kencing di kamar mandi pada jam-jam tertentu. Misalnya setiap bangun tidur, pulang dari bepergian, menjelang tidur, dan lain sebagainya. Terus jadwal makan. Misalnya setiap jam 8 pagi dan 4 sore. Terus memakai sandal bila bermain di luar rumah. Mendahulukan yang kanan jika memakai baju, sandal, dan lain sebagainya. Nah, untuk tahapan usia 2-3 tahun, kita bisa melakukan pembiasaan pada anak seperti menggosok gigi setiap pagi dan malam hari menjelang tidur, mengembalikan mainan ke tempatnya, mengucapkan salam setiap masuk rumah, mengucapkan terima kasih sehabis menerima bantuan atau pemberian orang lain. Dan tahapan pada usia 3-4 tahun, itu kita bisa membiasakan pada anak seperti membuang sampah di tempatnya, menempatkan pakaian kotor, sandal, sepatu di tempatnya, mandi pagi jam 6 dan jam 4 pada sore hari, terus berdoa sebelum makan dan sesudah makan. Terus menyiapkan keperluan sekolah. Pembiasaan pada anak, memasukkan bekal ke dalam tas, mulai diberi tanggung jawab ringan membantu orang tua, misalnya membuang sampah, menyiapkan sepatu bapak, mengambil koran di halaman, menyiram tanaman, dan lain sebagainya. Karena itu
lakukan sedemikian mungkin dan biarlah anak memilih tugas yang disukainya. Dan untuk tahapan pada usia 5-6 tahun, lakukan kegiatan seperti mulai diberlakukan jadwal belajar, jadwal bermain, dan jadwal menonton TV. Mulai disepakati acara TV apa yang boleh ditonton dan tidak boleh ditonton. Terus mulai belajar sholat secara teratur. Nah, untuk menjadi orang tua yang disiplin selanjutnya, yang kita lakukan yakni dari kasih sayang. Anak yang merasa lingkungannya atau utamanya orang tua memberi kasih sayang yang tulus dan dalam jumlah yang cukup, hasilnya itu bisa dipastikan bahwa anak akan bersikap dan berperilaku positif. Namun sebaliknya, anak merasa tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya seperti yang diharapkan, maka anak itu beresiko akan berkembang menjadi anak yang sering bermasalah. Dan menjadi orang tua yang disiplin lagi itu diwujudkan anak itu merasa aman dan nyaman. Di dalam rumah, di tempat lain, saat anak bersama keluarganya, di sekolah, bersama lingkungan yang berbeda, anak harus selalu merasa aman dan nyaman. Anak itu harus terhindar dari rasa takut, khawatir, cemas, gelisah, dan lain-lain. Suasana aman dan nyaman itu harus selalu diciptakan oleh orang dewasa di sekitar anak. Mendidik anak dengan cara menakut-nakuti justru akan merugikan perkembangan anak. Nah, selanjutnya yakni berkomunikasi. Kegiatan mengobrol bersama anak juga meningkatkan kecerdasan berbahasa dan inteligensinya. Daya pikir, daya cipta, imajinasi, daya inisiasi, emosi, sosial, moral, agama, pengetahuan, fisik, seni, dan lainnya akan meningkat sejalan dengan meningkatnya kemampuan intelektualnya. Oleh karena itu, sediakan waktu sebanyak-banyaknya untuk mengobrol bersama anak dan kurangi acara nonton TV karena sedikit sekali memberikan nilai tambah kepada anak. Bahkan seringkali merugikan pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, untuk selanjutnya yakni biarlah anak menjadi dirinya. Anak-anak itu terlahir dengan bekal dari Tuhan berupa potensi yang luar biasa. Namun, satu anak dengan anak lainnya itu berbeda. Untuk itu, orang tua jangan selalu memaksakan kehendaknya karena sangat merugikan bagi anak. Orang tua yang mengarahkan dengan paksa anaknya sesuai minat dan keinginan orang tua tanpa memahami potensi dan minat anak hanya akan mendorong kegagalan anak dalam hidupnya. Ingat, anak bukanlah diri kita. Ibu dan bapak tidak bisa memprogram atau membentuk anak sesuai dengan yang ada dalam pikiran diri sendiri. Ibu dan bapak hanya bisa mengenalkan berbagai pilihan dan pada akhirnya anaklah yang menentukan sesuai minat dan bakatnya. Dan untuk cara yang terakhir yakni adalah doa. Hal lain yang tidak kalah penting adalah doa orang tua. Orang tua sebaiknya mendoakan anak-anaknya dalam setiap kesempatan. Doa orang tua akan berkaitan dengan pertolongan Allah. Selain juga akan membimbing perilaku orang tua terhadap anaknya sesuai dengan doa yang diucapkan. Dan sebelum saya akhiri, ini ada sedikit pesan untuk ibu dan bapak. Ya, menjadi orang tua bijaksana yang mampu mengasuh dengan bijaksana, sebenarnya itu bisa dilakukan oleh siapapun, asalkan mau sabar dan belajar. Orang tua yang bijaksana akan memberi pengaruh yang sangat besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Kelak setelah dewasa, anak akan menjadi seseorang sangat dipengaruhi pola asuh yang diberlakukan oleh orang tuanya. Ya, terima kasih saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.